Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kipam semua, dimanapun Anda berada, apa kabarnya sore ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan selalu ikhlas, penuh rasa syukur dalam menerima kondisi kita saat ini. Jumpa lagi di acara lebih dekat dengan, atau disingkat LDD, yakni sebuah program menarik Kijang yang dirancang oleh tim kreatif Kijang untuk menampilkan profil Kifam secara bergiliran. Perkenalkan, nama saya Ali Sarli. Mungkin ada yang baru mengenal saya, mungkin juga ada yang sudah mengenal saya. Hari ini, Sabtu 12 Desember, saya mendapat kehormatan kembali karena selama 1,5 jam ke depan akan membawakan acara lebih dekat dengan, atau disingkat LDD. Hari ini juga saya ditemani oleh Mbak Esti selaku yang selalu setia mengawal semua program-program online Kijang. Halo Mbak Esti, boleh dong bersapa salam dengan para audiens kita yang on air saat ini? Halo Kang Ali, halo Kijang Family. Oke, terima kasih banyak Mbak Esti. Baik, sesuai dengan tema hari ini, tema LDD hari ini yaitu tentang kedewasaan berkarir dengan tidak melupakan kerendahan hati. Sebagai salah satu senjata utama bagi seorang interpreter ya. Baik, ikhlas dan semangat adalah kunci kita bisa bertahan di kondisi apapun. Untuk memberi semangat kepada seluruh Kifam semuanya, saya akan mengajak kepada semuanya untuk memperagakan slogan Kijang yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya. Bagaimana slogannya bisa dilihat dan ikuti kalimat saya. Ketika saya menyebutkan Kijang, ulurkan tangan ke depan sambil menunjuk satu hati dan dekapkan tangannya ke hati ini. Satu profesi, satu hati ya. Saya ulangi. Kijang, satu profesi, satu hati. Itu slogan Kijang ya. Jadi boleh kita ulangi lagi ya. Kijang, satu profesi, satu hati. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi semuanya. Baiklah, siang ini saya akan mendatangkan tamu yang sangat istimewa, yang bagi yang sudah mengenalnya pasti tahu bahwa beliau adalah sosok yang kerja keras, sosok yang humble dan juga berdedikasi tinggi dalam setiap pekerjaannya. Sedikit aja bocorannya bahwa beliau juga pernah menjadi seorang dosen dan juga pernah menjadi kepala jurusan di salah satu universitas ya di sana, dan juga saat ini beliau menjadi seorang pimpinan ya di salah satu perusahaan di daerah Karawang. Baik, tanpa berlama-lama untuk mengenal lebih dekat dengan beliau, bagaimana caranya beliau bisa mencapai di posisi ini, mari kita simak bersama untuk kita dengarkan bersama-sama. Tanpa menunggu lama lagi, saya panggilkan Kang Arif. Silakan masuk, Kang. Ya, terima kasih Kang Ali. Alhamdulillah. Ya. Ini Kang Arif ya. Coba sapa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arif, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya di Sabtu sore ini, di mana ya waktunya buat keluarga harus sedikit menyisihkan waktu buat acara kami di LDD ini. Terima kasih banyak Kang Arif. Terima kasih banyak juga sudah diundang untuk menjadi narasumber ya. Amin, amin. Semoga inspirasi hari ini bisa dibagikan buat anggota Kifam khususnya dan semua masyarakat umumnya yang berkenan untuk ikut acara ini. Baik Kang, langsung saja bisa Kang
perkenalan singkat dulu mengenai Kang Arif. Ya, nama saya Arif Hamdani Bahtiar. Saya kelahiran Bandung. Dari kecil sampai besar saya di Bandung. SD, SMP, SMA di daerah Buah Batu, Bandung. Kemudian kuliah di Sastra Jepang Unpad, Jatinangor. Saya lulus 94, kemudian 97 sampai dengan 99 saya melanjutkan sekolah di Jepang di Shizuoka International School selama 2 tahun. Pulang dari sana saya mulai bekerja sebagai Japanese speaking staff ya. Setelah selesai kuliah langsung mulai karirnya di level Japanese speaking staff gitu ya Kang ya? Iya betul. Oh, subarashi. Oke, baik Kang. Masuk ke sebelum menjelaskan mengenai riwayat pekerjaan lebih lanjut, bisa Kang sedikit cerita mengenai awal mula setelah selesai kuliah pekerjaan apa sih yang akan tekuni? Pertama saya di marketing ya, di marketing. Jadi yang waktu itu saya sebagai sama-sama seperti yang lain mungkin ya, waktu awal mencari kerja hampir semua bidang pekerjaan saya coba lamar, tapi yang kemudian yang boleh dibilang nyangkut gitu ya itu itu pekerjaan marketing. Nah di marketing tersebut saya juga belajar mengenai bagaimana marketing untuk khususnya untuk perusahaan-perusahaan Jepang. Oke, jadi market ya, memasarkan sesuatu produk yang baru atau barang yang baru gitu ya? Betul, jadi di marketing itu karena saya marketingnya di Industrial Land, saya sebutkan saja ya di Lipo Cikarang. Nah itu karena saya Industrial Lipo, saya harus menguasai, otomatis saya harus menguasai apa itu product knowledge gitu ya. Nah dari situ kemudian apa saja dari keuntungan dan kelemahan produk tersebut, terutama keuntungannya ya yang biasanya diutarakan gitu. Dari product knowledge itu ya kemudian kita bisa memasarkan apa yang menjadi bagian pekerjaan kita. Di sana bertahan berapa lama Kang? Lalu setelah itu kemana lagi gitu? Di Lipo Cikarang itu hanya bertahan selama 1 tahun ya. Kemudian dari sana saya mencari pekerjaan, ditawarin untuk menjadi dosen di salah satu dosen ya. Oke. tinggi yang baru dibuka di Bandar Lampung ya, namanya Sekolah Tinggi Bahasa Asing ya. Nah di Sekolah Tinggi Bahasa Asing itu hanya 3 program studi yang dibuka, program studi di D3 untuk bahasa Jepang, kemudian D3 sastra Inggris dan D3 S1 bahasa sastra Inggris. Iya. Gitu. Dari disitulah kemudian saya juga banyak belajar karena sebetulnya hampir di setiap bidang pekerjaan baru itu saya harus banyak belajar ya. Nah intinya kemudian saya lakukan, saya banyak belajar bagaimana belajar menjadi dosen, bagaimana belajar menjadi bagaimana menangani mahasiswa-mahasiswa yang beragam ya, yang sangat beragam. Yang memiliki karakter yang beragam gitu ya? Iya, karakter beragam. Karakter beragam, selain karakter beragam juga terutama untuk motivasi ya, motivasi yang sangat beragam pula. Jadi ada mahasiswa yang memang masuk bahasa Jepangnya atas keinginan sendiri, kemudian ada yang masuk bahasa Jepangnya karena disuruh orang tua, ada yang diajak teman gitu. Bingung mencari jurusan apa, ya udah bahasa Jepang. Nah, subarashi desu ne. Dari selama menjadi dosen itu berapa lama tuh Kang? Terus? Saya jadi dosen itu buat saya awalnya satu tantangan gitu ya. Nah,
karena waktu pas pertama masuk di STBA itu belum ada mahasiswa, jadi waktu itu masih di bulan di awal-awal tahun. Nah, saya diminta untuk mempersiapkan kurikulum, silabus dan lain sebagainya dalam bahasa Jepang. Jadi dengan tugas seperti itu, otomatis saya juga harus banyak belajar. Saya belajar ke dosen-dosen saya di Unpad bagaimana membuat silabus ya. Kalau kurikulum kan sudah ada dari standarnya dari pemerintah ya. Betul. Silabusnya disesuaikan dengan terutama keinginan pimpinan. Jadi pimpinan STBA itu ingin seperti apa, target lulusannya gitu ya. Nah dari situlah kemudian disusun silabusnya dan kemudian di ACC oleh pimpinan, tinggal dilaksanakan. Nah selain sebelum masuk ke perkuliahan juga saya sempat ditunjuk untuk jadi ketua panitia penerimaan mahasiswa baru. Yang waktu itu buat PMB ya? Juga, ya PMB, ketua PMB. Buat saya juga itu sesuatu hal yang baru juga gitu ya. Tiba-tiba jadi ketua PMB di satu perguruan tinggi. Dari situ juga belajar dari dosen-dosen senior saya di Unpad. Jadi ya alhamdulillah banyak pekerjaan yang membuat saya belajar tentang hal-hal baru gitu. Iya. Itu dari dunia marketing masuk ke dunia perkuliahan gitu ya? Ya, dunia pendidikan. Dari asalnya saya pikir saya hanya jadi dosen biasa, kemudian setelah masuk di STBA tersebut saya dilibatkan di penerimaan mahasiswa baru. Setelah mahasiswanya ada, walaupun cuma sedikit, sekitar 20-an ya, 24 orang. Karena baru saya dosen pionirnya, saya juga ditunjuk sebagai ketua jurusan waktu itu. Jurusan bahasa Jepang. Tubarasi di sini. Tubarasi. Dari situ juga saya belajar seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang ketua jurusan. Saya juga menghubungi dosen saya di Unpad gitu. Ini jadi waktu itu ya selalu banyak bertanya ke dosen-dosen. Itu selalu mencari mentor gitu ya? Ya, selalu mencari mentor. Jadi ya intinya memang dalam setiap pekerjaan yang jika pekerjaan itu baru, menurut saya seseorang butuh mentor untuk itu. Jadi betul. Bisa juga jalan sendiri. Betul. Oke. Baik, setelah menjadi dosen, berikutnya apa tuh Kang? Riwayat berikutnya ini. Setelah menjadi dosen, saya masuk di dunia manufacturing ya. Balik ke manufaktur, oke. Ya, di manufacturing di Bandung itu pabrik kursi ya, kursi kuliah, kursi lipat untuk kuliah. Nah, itu perusahaan Jepang juga sama. Di situ juga itu juga perusahaan yang buat saya dunia yang baru gitu ya. Baru juga ya. Oke. Terus kemudian masuk ke dunia pendidikan, terus kemudian masuk ke dunia manufacturing. Tapi dari situlah kemudian saya banyak belajar bagaimana sebuah sistem manufacturing. Ya, dan itulah yang kemudian menjadi dasar mengantarkan saya di posisi sekarang. Iya, sebagai fondasi awal ya. Fondasi awal dari situ. Jadi dari sistem manufacturing itu banyak bisa dipelajari, mulai dari sistem produksi, flow produksi seperti apa, mulai dari tahapan-tahapan produksi, dari tahapan awal di development, engineering, terus kemudian ke bagian produksi, dari produksi kemudian pengecekan kualitas dan sebagainya sampai ke delivery. Jadi mulai dari flow awal sampai ke flow akhir manufacturing itu saya bisa pelajari di situ. Terus kemudian selain itu juga karena saya ditugaskan di ekspor impor waktu itu sebagai ekspor impor officer. Nah, saya ya customer dan supplier saya dari Jepang gitu. Berarti pada saat itu bahasa Jepang nggak dipakai dong Kang di perusahaan tersebut? Di perusahaan tersebut presiden direktur dan advisernya itu orang Jepang. Jadi saya
karena saya di situ juga sebagai Japanese speaking staff, jadi dari biasanya kalau misalnya ada presiden direktur mau bicara kepada para manajer waktu itu sebagai interpreter, saya sebagai penerjemah gitu. Atau misalnya berarti merangkap semua ya, ekspor impor merangkap, juga, bisa penerjemah juga gitu ya. Iya. Gitu. Nah, Barasi. karena ekspor impor juga itu sesuatu hal yang baru, saya juga mau tidak mau belajar seperti apa ekspor impor gitu. Iya, iya. Ya. Nah, karena ekspor impor juga waktu itu di salah satu bagian dari marketing, karena kalau misalnya pekerjaan ekspor impor itu ya paling 1 bulan ekspornya 1 kali, impornya 2 kali atau sebaliknya gitu ya. Nah itu banyak waktu luang untuk saya belajar hal-hal yang lain. Ya tadi seperti sistem manufacturing, kemudian di proses marketingnya sendiri, bagaimana menentukan harga gitu ya, dari harga pokok produksi, jadi komponen-komponen apa saja yang menjadi waktu itu istilahnya yang saya pelajari itu COGM ya, cost of good manufacturing. Gitu. Nah, dari COGM itu atau harga pokok produksi kemudian ditambahkan dengan beberapa komponen sehingga menjadi COGS ya, cost of good sales. Nah itu harga penjualan. Iya. Berarti di perusahaan tersebut belajar ekspor impor sambil nyambi juga menjadi penerjemah juga, belajar juga mengenai marketing dan juga ada sedikit mengenai akuntansi gitu ya. Iya. Ya, jadi karena saya juga sebagai penerjemahnya Bapak Saco gitu ya. Nah, yang beliau kan mencakup keseluruhan proses gitu ya, termasuk juga proses produksi. Jadi disitulah saya juga ketika beliau bicara, saya harus belajar banyak apa yang beliau akan utarakan gitu. Nah biasanya sebelum beliau mau berbicara dengan pihak manajer yang lain, saya biasanya yang paling duluan dihubungi oleh beliau gitu. Nanti saya akan menyampaikan ini, silahkan kamu pelajari. Waktu pas awal-awal sih memang agak berat juga sih ya. berat ya. Ya beratnya karena sistem manufacturing belum saya pernah pelajari, terus tiba-tiba saya harus pelajari, jadi sampai saya betul-betul paham itu ya 2 sampai dengan 2 kali 2 kali apa yang beliau utarakan tuh, kemudian tidak ada pengulangan pembelajaran gitu ya. Nah itu di awal-awal seperti itu. Jadi tapi setelah kemudian di 3 bulan pertama lah paling berat itu ya yang saya rasakan. Setelah itu karena proses produksi sudah mulai saya pahami, jadi ketika beliau mau mengutarakan, beliau hanya kasih konsep ini saya akan seperti ini, saya sudah bisa punya gambaran gitu. Jadi sehingga ketika beliau berbicara, saya sudah bisa menyampaikan atau menerjemahkan beliau itu sudah secara smooth ya. Sudah enak dan nyaman gitu buat teman-teman. Berarti di perusahaan pabrik kursi ini berapa lama, Kak? Terus yang didapat Akang dari situ apa aja tuh? 3,5 tahun. Jadi lama juga ya? Ya, lumayan. Ya cukup lumayan lama, cukup lumayan sebentar juga sebetulnya sih ya. Itu ideal kok kan, 3,5 tahun ideal itu. Nah di situ juga banyak juga pengalaman. Saya juga sempat karena posisi saya di posisi tengah ya, posisi yang saya memungkinkan untuk dekat dengan pimpinan, dekat juga dengan para karyawan gitu. Betul. Bagus. Dari kedekatan saya dengan karyawan, saya sempat juga diminta untuk ya membantu pihak mereka ya, terutama karena waktu itu di serikat pekerja butuh orang untuk di dewan pengupahan. Betul. Nah, jadi sempat menjadi anggota dewan juga ya? Sempat diminta untuk menjadi anggota dewan pengupahan. Oh, subhanallah.
salah Nggak semua satu orang bisa serikat, masuk loh di ya sana. salah satu serikat pekerja di Cimahi gitu. Jadi saya Cimahi ya, mewakili, oke oke. ya saya mewakili itu. Nah itu juga sebagai pengalaman baru gitu ya. Saya juga banyak belajar dari para pengurus bagaimana apa tugas apa saja sih menjadi Dewan Pengupahan, kemudian bagaimana mengutarakan apa tuntutan mereka gitu Betul, betul. di Dewan Pengupahan. Gitu. Nah itu juga jadi bahan pembelajaran. Itu juga sebagai fondasi ya buat Kang Ya, Arif ya, dari fondasi. Jadi, berorganisasi gitu ya. iya, nah, saya paling banyak belajar karena waktu itu dunia manufacturing yang pertama saya masuki di Di tempat Bandung tersebut ya. itu, ya di Oke. Bandung. Baik Kang, setelah di pabrik kursi ini, selanjutnya melangkah kemana lagi nih? Sebelum akan jawab sejenak ya, bahwa ideal buat menguasai bidang sesuatu di perusahaan itu rata-rata 3 tahun ya. Dan ketika udah mencapai 3 tahun itu dinyatakan sudah menguasai. Jadi kalau ada ya teman-teman yang hanya pindahnya 1 tahun, terus pindah lagi setahun, itu dari kacamata orang Jepang itu belum memahami sesuatu gitu. Itu tambahan aja ya buat audiens semuanya. Oke Kang, dilanjut Kang, setelah dari pabrik kursi selanjutnya kemana lagi nih? Setelah dari pabrik kursi, saya merasa saya ingin lebih meningkatkan kemampuan bahasa Jepang saya gitu, atau lebih meningkatkan aplikasi bahasa Jepang saya gitu ya, karena saya juga sangat menyadari bahasa Jepang saya waktu itu kurang teraplikasi gitu ya. Jadi, saya memilih untuk menjadi selepas dari perusahaan di Bandung, saya memilih untuk jadi freelance interpreter. Gitu. Oh, jadi sempat ada pengalaman juga sebagai freelance interpreter ya? Iya. Oh, sebarasi. Coba Kang ceritain dong Kang. Jadi pertama kali Jadi memasuki dunia freelance interpreter itu, ini juga sesuatu hal yang baru dan kemudian baru lagi ya, padahal bahasa Jepang udah lama, udah mau lama. Karena waktu kalau misalnya jadi Japanese speaking staff itu kan karyawan tetap, kemudian misalnya kita punya satu kewenangan dari perusahaan, nah untuk misalnya menyampaikan sesuatu sesuai dengan keinginan sendiri gitu ya, keinginan sendiri artinya pihak perusahaan hanya menyampaikan satu garis besarnya, nah kemudian secara detailnya secara detailnya atas izin pimpinan itu kita menyampaikan ide-ide kita. Gitu. Nah, tapi ketika jadi freelance interpreter, kita tidak bisa masuk ke wilayah itu gitu ya, karena kita hanya sebagai perantara ya, penyambung lidah, hanya sebagai perantara. Kalau waktu itu istilahnya kamu jadi tukang pos aja gitu. Jadi apa yang surat yang disampaikan ya sampaikan begitu saja gitu. Nah, jadi istilah apa adanya gitu ya. Ya, istilah tukang pos itu juga pertama kali saya dengar. Gitu. Saya baru dengar juga istilah tukang pos ini nih. Iya, interpreter itu tukang pos katanya, nggak usah ikut jadi sebagai konseptor gitu ya. Nah, jadi dari situlah kemudian pertama kali sih memang jadi interpreter itu ada rasa sakit hatinya juga gitu ya. Oh gitu, sempat juga ya mengalami ini. Sempat mengalami sakit hati juga. Down juga gitu ya. Iya, sempat down juga. Tapi setelah karena itu tadi saya harus banyak belajar. Saya harus belajar dari siapa supaya saya punya mentor, kemudian yang bisa menguatkan saya gitu, menguatkan mentalnya ya. Saya, kemudian misalnya menguatkan pemahaman saya, kemudian ya paling tidak pola pikir saya terbentuk sebagai seorang interpreter itu. Nah, saya juga akhirnya saya belajar dari seorang mentor yang beliau sudah lebih dulu menjadi interpreter. Gitu. Oh ada ya? Iya ada.
dari situlah saya belajar bagaimana mengendalikan emosi ya, mengendalikan emosi supaya tidak baperan juga, supaya tidak membuat orang lain baperan juga gitu. Berarti jadi interpreter jangan baper gitu ya, jangan baperan gitu ya. Kalau jadi interpreter baperan juga susah ya. Oke, Iya. Subarashi di sini. Hmm. Baik, sebentar Kang, Hmm. kepada para audiens kalau ada hal yang ingin ditanyakan kepada Kang Arif, silakan mencatat di kolom komentar. Nanti admin kita Mbak Esti akan menyampaikan kepada saya ya, dan untuk disampaikan kepada narasumber. Jadi jangan sungkan, silakan sambil mendengarkan dengan seksama juga sambil menanyakan jika ada pertanyaan. Baik Kang, berikutnya kan udah masuk mulai ke dunia interpreter ya. Nah di sana itu ada berapa perusahaan, kira-kira berapa lama tuh durasinya melaksanakan? Di dunia interpreter hampir 4 tahun ya, yang freelance interpreter. 4 tahun, lama juga ya. Oh ya, tadi saya ada kelewat itu. Jadi dari Lampung, dari Bandar Lampung itu saya tidak langsung ke Bandung. Saya sempat juga bekerja di perusahaan garment, perusahaan garment Jepang di Cikampek gitu. Oke. Nah, kalau di perusahaan garment itu saya cuma sebentar ya, cuma 1 tahun. Di situ juga saya sebagai Japanese speaking staff. Di garment itu juga ya itu juga yang unik gitu ya, karena kan garment itu unik menurut saya karena operatornya karyawannya kebanyakan perempuan gitu ya. Nah, karena kebanyakan perempuan ini perempuan itu menurut saya unik gitu. Spesial ya Kang ya. Iya, spesial. Jadi memang karena perempuan spesial, saking banyaknya saya tidak sempat memahami gitu karakternya, sehingga ini aduh saya apa istilahnya, saya lebih memilih untuk mencari pekerjaan lain gitu ya. Nah itu saya kemudian dapat manufacturing. Oke. Jadi sebelum ke pabrik kursi ke garment dulu gitu ya. Iya. Oke. Nah, Oke Kang, kembali ke interpreter. Kembali ke interpreter. Jadi karena masuk di dunia interpreter itu adalah sesuatu hal yang penuh dengan dinamika ya. Jadi kita tidak karena sifatnya interpreter tidak ditempatkan di satu tempat, di satu bidang, jadi harus banyak belajar mengenai bidang-bidang yang harus ditangani begitu ya. Betul. Jadi karena di bahasa Jepang itu sembong yogo itu di manufacturing itu sangat berpengaruh sekali terhadap pemahaman kita tentang itu proses gitu ya. Nah itu saya kembali saat saya pertama kali menjadi freelance interpreter, saya seperti menjadi seorang pelajar lagi, seorang mahasiswa lagi gitu ya. Oh gitu. Banyak buka kamus, kemudian banyak bertanya juga gitu ya. Nah, apalagi itu ya itulah dari tapi saya sangat terbantu sekali di perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut mempunyai satu kamus khusus gitu ya untuk sembong yogo. Oh gitu. Ya, kita belajar aja dari situ. Ya memang rata-rata sih untuk yang satu hal yang baru di 3 bulan pertama itu menurut saya sesuatu yang cukup cukup berat ya. Kalau misalnya boleh dibilang berat sih cukup berat, tetapi saya lebih memaknainya sebagai tantangan ya, sebagai challenge. Dari situlah saya bisa banyak belajar. Oh gitu. Oke. Jadi yang paling penting dalam
dalam satu pekerjaan itu jangan merasa sudah paling bisa ya. Iya. Kemudian jangan merasa bisa, apalagi paling bisa gitu. Selalu merasa saya harus banyak belajar. Tetapi kemudian dalam pembelajaran itu juga kita tidak tetap harus fokus gitu ya belajarnya. Harus terarah juga. Iya, betul. Oke. Terus selama menjadi interpreter itu kurang lebih 4 tahun kan ya? Itu suka dukanya bagaimana tuh, Kang? Suka dukanya karena pekerjaan interpreter itu yaitu tadi, jadi kita tidak di satu departemen, tidak di satu bidang. Kita bisa ditarik ke departemen engineering, bisa ditarik ke PPIC, bisa ditarik ke produksi, bisa ditarik ke quality gitu. Nah, itu juga yang membuat kita harus lebih energinya harus lebih banyak gitu ya. Gitu. Jadi effort dan energi yang kita keluarkan juga sudah harus seimbang ya. Harus berimbang gitu dan itu harus ekstra gitu ya. Iya. Oh, subarasi desu nih. Subarasi. Kang, ini sedikit disempilin ada pertanyaan dari audiens kita untuk Kang Arit. Yang pertama itu dari Kang Rahman. Kan sebelumnya sempat menjadi freelance interpreter dan kemudian kembali lagi menjadi karyawan, itu kenapa sih Kang katanya? Menjadi freelance interpreter itu sangat menyenangkan ya, setelah melalui berbagai macam suka duka gitu ya. Saya simpulkan sih menjadi interpreter itu sangat menyenangkan. Tetapi memang ada pilihan ya. Betul. Ada pilihan hidup bahwa interpreter itu menurut saya freelance interpreter itu menurut saya pribadi tidak membuat kemudian saya terutama di posisi dan jabatannya hanya tetap sebagai interpreter gitu ya. Nah, jadi fungsional ya kalau itu. Fungsional saya lebih menginginkan bagaimana saya masuk di struktural gitu. Jadi dari seorang interpreter itu fungsional karena hanya menjalankan fungsinya aja sebagai penerjemah. Iya. Dan ketika Kang Ari punya niat untuk menjadi seorang pejabat, kita harus masuk ke struktural gitu kan ya? Iya, betul. Oke, Kang Rahman, semoga menjawab pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya sambil jalan dulu, Kang. Bagaimana dari Kang Arwin nih, Kang? Bagaimana sih caranya menjadi penerjemah profesional sementara orangnya itu sedang emosi gitu, Kang? Ini bagaimana nih, Kang, menghadapi hal seperti ini? Saya termasuk orang yang temperamen. Saya termasuk orang yang temperamen, tetapi saya juga banyak belajar bagaimana menguasai emosi di tempat sebagai freelance interpreter ya, karena kita tidak mungkin tidak memungkinkan kita sebagai freelance interpreter itu untuk memperlihatkan emosi kita juga gitu ya. Betul. Karena sebagai interpreter itu banyak juga tuh cemoohannya ya. Ada juga cemoohan ya? Atau iri kali ya? Ya, lebih mungkin lebih ke iri gitu ya. Nah, jadi misalnya gaji aja gede,
kerjanya cuma ngecap Monggo doang. gitu. Oh gitu. Ini banyak yang mungkin bukan hanya Kang Arif aja kali ya. Mungkin Ya, sekarang juga pasti ada kalimat seperti iya. ngecap doang gitu ya. Jadi itu yang Hmm. ya tahun 2007 ya, saya juga sempat bareng juga sama Pak Haji Rahman Shah itu. Oh gitu, oh, sempat bareng ya Allah, ya Ya, sempat pantesan. bareng juga. Hmm. Jadi banyak diiri gitu ya, banyak iri. Walaupun eh, pernyataan itu terlontar setelah kenal dekat gitu ya dengan karyawan tersebut, sehingga karyawan tersebut beranilah gitu ya Hmm. mengutarakan, Pak Arif mah gaji aja gede, kerjanya cuma ngecap doang gitu. Tapi itu menjadi satu apa gambaran. Jadi sebetulnya waktu saat saya masuk jadi interpreter pertama kali, mereka juga mungkin sudah tahu apa interpreter itu, penghasilan interpreter itu seperti apa gitu. Tetapi Oh gitu. tidak mereka utarakan gitu. Nah, secara langsung gitu. Tapi mereka utarakan dengan ya dengan perilaku mereka terhadap saya gitu ya. Nah, kadang ada yang menganggap interpreter itu ya karena orang luar gitu ya. Nah, ya eh, tidak harus dekatlah dengan mereka begitu. Jadi ada juga yang menganggap seperti itu. Jadi Orang dalamnya maksudnya. ya, jadi dalam hal ini tergantung bagaimana pendekatan kita ya. Jadi itu tadi. Jadi penguasaan emosi juga di sini diperlukan. Kita dijauhi, kita sebagai interpreter dijauhi, sebagai interpreter juga banyak yang ngiri gitu ya. Ya itu tadi karena gajinya gede tapi cuma gitu ya. Jadi pengen ketawa. Ya, ya, oke, oke. Oke, Kang Arwin semoga menjawab ya. Jadi menjaga emosi bagian dari pekerjaan. Oke. Baik, Kang, kembali ke topik kita. Kan interpreter 4 tahun tuh selesai gitu kan, dan akhirnya Kang Arif memilih ke jalur struktural kembali gitu ya. Itu boleh ceritakan bagaimana kan caranya dari seorang interpreter mendapatkan posisi struktural di perusahaan. Waktu itu ada saya ada informasi bahwa ada perusahaan baru membutuhkan supervisor lah gitu ya, supervisor. Nah, saya karena saya punya pengalaman kerja sebagai officer, ya saya menganggap itu satu peluang untuk saya masuk. Nah, dari situlah kemudian saya mencoba melamar, ya alhamdulillah saya dipanggil untuk wawancara. Nah, wawancara pada saat itu saya wawancara dengan orang Jepang langsung, yang saya tidak tahu bahwa beliau itu adalah Sacho gitu ya. Jadi beliau hanya memperkenalkan diri, nama saya Sang gitu ya. Kemudian langsung beliau meminta saya untuk silakan memperkenalkan diri gitu. Nah, saya memperkenalkan diri seperti biasanya memperkenalkan diri seorang calon pekerja, mulai dari nama dan riwayat pendidikan, terus kemudian riwayat pekerjaan. Nah, dari situlah kemudian berkembang banyak. Nah, ketika beliau menanyakan bagaimana riwayat pekerjaan saya, pekerjaan apa saja yang sudah pernah saya tangani gitu. Jadi karena saya pernah jadi interpreter juga, beliau waktu itu pernah bilang ya, bahasa Jepang kamu cukup untuk saya mengerti katanya. tidak menyebutkannya baik, tetapi cukup untuk saya mengerti katanya gitu. Tersampaikan maknanya gitu ya. Maksudnya ya. Oh, sebarasi. Nah, dari situlah, dari wawancara itu ada satu hal yang saya tidak diduga gitu ya. Nah, jadi saat beliau menanyakan kepada saya
pekerjaan apa saja yang saya sudah tangani. Nah, saya meminta izin kepada beliau untuk menjelaskannya dalam satu bagan gitu ya. Jadi, saya tulis gitu. Nah, di kertas ini pekerjaan saya seperti ini, saya buatkan flow-nya, kemudian saya buatkan ya flow, kemudian saya buatkan seperti bagan gitu ya, bagan pekerjaan saya. Nah, saat interview ya Kang ya? Ya, saat interview. Jadi nyantai aja nggak apa-apa. Nah, jadi dari situlah kemudian saya bisa menjelaskan secara detail pekerjaan saya gitu ya. Jadi mulai dari marketing, kemudian misalnya dari mempelajari flow, proses, mempelajari penghitungan HPP, cost dan lain sebagainya gitu. Nah, terus kemudian di waktu interpreter saya lebih hampir sebagian besar jadi di quality, sehingga saya juga mengetahui tentang bagaimana proses pekerjaan quality dari awal sampai dengan pengiriman gitu. Seluk-beluk quality udah di tangan gitu ya? Ya, jadi bagaimana misalnya karena waktu menjadi interpreter itu kan saya diajarkan, jadi saya tetap meminta kepada orang Jepang yang akan itu apa yang akan beliau utarakan, kemudian pelajari dulu gitu. Nah, setelah saya pelajari, saya paham, baru saya menerjemahkan beliau gitu. Itu selalu seperti itu. Jadi polanya itu ketika saya akan menerjemahkan, saya minta dulu ini apa yang mau diterangkan gitu. Nah, untuk itu sih biasanya seperti itu dulu. Jadi saya selalu belajar lebih dulu ketimbang karyawan lain yang mau diterjemahkan gitu. Nah, dari situlah seorang penerjemah itu selalu mendapatkan informasi lebih awal ketimbang karyawan itu sendiri gitu ya. Ya. Oke. Pertama kan kalau kembali ke interview yang tadi, coba dilanjut ceritanya. Nah, di interview itu saya menjelaskan secara detail. Jadi bahwa pekerjaan quality yang saya lakukan itu adalah misalnya salah satunya menerangkan kepada karyawan lain bahwa misalnya bagaimana menangani masalah gitu, mulai dari why analisis, kemudian misalnya dari mana dari latar belakangnya, kemudian sampai dengan solusi yang didapatkan itu. Nah, dari penjelasan saya itulah kemudian itu ada hal yang di luar dugaan gitu ya. Nah, di luar dugaannya tadinya saya melamar sebagai supervisor, ternyata saya ditunjuk, sudah kamu jadi manajer saja katanya. Wow, amazing, subarashi. Dan subarashi desu ne. Tidak tanggung-tanggung di tahun 2012 itu 2011 sih wawancaranya. Waktu itu saya diminta untuk jadi manajer QPM, Quality, Purchasing, Marketing itu. Oh, 3 departemen ya, pegang sendiri, subarashi. Walaupun perusahaan kecil ya, karena mungkin perusahaan kecil jadi masih 3 departemen dipegang satu orang. All in one ya. Gitu ya. Ya, sedikit informasi juga buat rekan-rekan yang lain bahwa apabila perusahaannya masih skala kecil, itu level manager itu bisa menghandle semua bidang ya. Bisa marketing, quality, produksi, ya bisa jadi semuanya dipegang sendiri kali ya. Itu yang pernah saya lihat di tempat yang lain juga sih. Ya, bukti suksesnya ada Kang Arif di sini ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan, jangan sungkan-sungkan bertanya kembali. Jadi Kang di sana berapa lama tuh Kang bekerjanya? Kalau di manajer QPM saya 3 tahun setengah. 3 tahun setengah, lama juga ya 3 tahun setengah ya. Nah, ini ada hal yang ingin saya utarakan. Saya ingat waktu itu sewaktu saya menjadi Japanese speaking staff di perusahaan manufacturing awal ya tahun 2000 sekitar tahun 2003 itu. Iya. Saya ingat
pekerjaan itu tidak akan datang kepada orang yang akan siap, tetapi pekerjaan itu datang kepada orang yang siap. Gitu. Betul, betul. Jadi misalnya ya tadi, saya tidak menyangka bahwa saya manajer, saya akan menjadi seorang manajer gitu. Tapi karena mungkin saya dianggap siap oleh Saco, akhirnya saya ditawarin untuk menjadi manajer gitu. Dipromosikan ya. Ya, jadi tadinya saya melamar posisi supervisor, tapi saya dianggap durian runtuh ya kan belum gitu ya. ya. Jadi itulah yang saya pegang, bahwa pekerjaan satu jabatan itu tidak akan datang kepada orang yang akan siap, tetapi datang kepada orang yang siap. Oke. Baik, oke Kang, kita selingi dulu dengan pertanyaan nih Kang. Cukup banyak ada pertanyaannya. Nah, kita akan saring dari sesuai dengan tema yang udah disampaikan dulu sama Kak Arif. Jadi pertanyaannya adalah, dari Avansang, kadang orang pabrik itu enggan untuk menjelaskan sesuatu kepada kita ya sebagai penerjemah. Bisa dibantu nggak untuk diberitahu tipsnya supaya kita enak bertanya dan juga orang tersebut berkenan buat menjelaskan kepada kita, itu bagaimana Pak? Itu pertanyaan dari Kang Apan ya. Kalau saya lebih sesuai dengan pendekatan persuasif ya. Jadi di luar, jadi di luar jam penerjemahan ya, di saat break, kemudian saat makan siang misalnya ya, saya mendekati mereka yang pernah saya terjemahkan gitu. Yang pernah dibantu terjemahkan? Ya, pernah dibantu terjemahkan. Jadi saya dekati mereka, saya ajak ngobrol, karena kan di suasananya kalau saat sedang break, kemudian saat sedang makan siang begitu kan lebih santai ya. Nah, ya betul. Jadi dari pendekatan persuasif ini, saya tidak obrolannya otomatis tidak mengenai pekerjaan ya. Jadi supaya suasananya cair, lebih banyak ngobrolnya ya ngalor ngidul lah ya gitu ya, istilahnya ngalor ngidul gitu. Kan lebih pertama sih mendengarkan dulu sebetulnya mereka ngobrol apa gitu ya. Nah, kalau misalnya lagi istirahat, oh mereka ngobrol ini, jadi kita coba untuk ikut obrolan mereka gitu. Jadi mereka misalnya ngobrol sukanya bola ya, kita cari informasi mengenai bola gitu. Paling tidak saat itu yang sedang mereka bicarakan apa sih gitu ya. Bolanya apakah misalnya ya lokal, apa misalnya Liga Inggris, Liga Champion, atau lagi gitu kan. Nah, jadi dari situlah saya mencairkan diri gitu ya. Nah, ikut melebur ya, berbaur dengan yang lain gitu. Melebur dengan teman-teman seperti itu. Jadi dengan melebur seperti itu, saya jadi terbantu saat misalnya apa sih kesulitan mereka. Jadi sama ketika mereka misalnya ada kesulitan, mereka minta diterjemahkan, mereka minta saya untuk menerjemahkan. Nah, akhirnya dengan seperti itu kan mereka juga apa yang akan mereka sampaikan dulu kepada saya gitu. Nah, sehingga saya bisa menyampaikan kepada orang Jepangnya dengan bahasa yang tepat gitu ya. Nah, karena tidak ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk. Jadi nggak panik kepala ini. Iya, pertama nggak ujuk-ujuk, yang kedua tidak semua teman-teman karyawan itu punya kemampuan berkomunikasi secara runut. Gitu. Iya, betul. Kemudian menjadi masalah di interpreter. Nah, betul. Kalau interpreter saat ini itu nggak runut ya. Karena tidak runut itu kan kadang-kadang muter-muter gitu ya. Nah, nggak suka sama yang muter-muter begitu gitu. Jadi betul. kita gali dulu apa yang mereka sampaikan. Nah, kemudian
kita pastikan bahwa yang mereka sampaikan itu poinnya apa gitu. Nah, poin-poin itulah yang kemudian saya sampaikan ke orang Jepang, sehingga orang Jepangnya tidak harus kemudian jadi emosi atau apa gitu ya, karena kan pakai tidak urat sedikit ya. juga, ya tidak sedikit juga ketika misalnya tiba-tiba ada masalah, orang Jepangnya nanya secara langsung, terus karyawannya jawabnya Muter dulu gitu kan. Nah, saat muter-muter itu sudah berhenti pada poinnya. Nah, saya terangkan kepada orang Jepang mengenai poinnya saja. Nah, orang Jepang kan kadang-kadang juga nggak ngerti gitu ya, nggak mau paham gitu. Kenapa dia ngomongnya panjang, kamu ngomongnya sedikit begitu? Pertanyaan berikutnya betul. Ya, jadi panjang kamu dikit sih, kenapa sih gitu kan? Iya gitu. Jadi kenapa kamu nerjemahinnya sedikit? Dia kan ngomongnya banyak. Akhirnya saya menerangkan, kalau saya menerjemahkan dia secara seluruh apa yang dia utarakan nanti akan bias, saya bilang seperti itu. Tapi orang Jepangnya enggak, katanya. Lain kali kalau misalnya dia ngomong apa adanya, semua apa yang dia omongkan sampaikan gitu. Terjemahkan ke saya gitu. Nah, satu saat ada lagi seperti itu. Nah, jadi saat dia menerangkan, saya terjemahkan apa adanya. Jadi semua yang muter-muter itu saya terjemahkan. Orang Jepang, kamu ngomong apa, katanya? Saya kan bilang Esang pengennya diterjemahkan keseluruhan apa yang dia utarakan. Nah, saya menerjemahkan apa yang dia utarakan gitu. Nah, itu jadi disitulah pengendalian emosi kita sebagai interpreter juga harus ada gitu ya. Betul. Ketika misalnya yang salah siapa, yang disalahkan siapa. Jangan sampai jadi korban kita ya. Jadi korban gitu. Nah, itu jadi suka duka interpreter memang banyak juga ya. Nah, itulah fungsi interpreter ya. Jadi bukan piece by piece atau one by one word diterjemahkan gitu ya sebagai seperti translate gitu. Tapi kan interpret gitu ya. Jadi menerjemahkan intisarinya aja gitu. Ya, intisarinya. Karena itu tadi. Tidak semua orang apalagi misalnya karyawan kita level operator punya kemampuan untuk menerangkan, menjelaskan permasalahan dengan secara runut gitu ya. Baik. Terima kasih Kang Arif. Semoga pertanyaan dari Kang Apan bisa menjawab. Ya. Pertanyaan selanjutnya Kang dari Kang Dwi, dari Dwi Sang ya. Arif Senpai, mohon pencerahannya terkait dunia freelance interpreter saat ini yang sedang terpuruk karena pandemi corona. Bagaimana nih prediksi ke depannya dan apakah masih relevan nih untuk kebutuhan di masa yang akan datang 4-5 tahun ke depan? Coba Kang, dari kacamata Kang Arif nih bagaimana? Ya, pertama kali jadi freelance interpreter, teman-teman freelance interpreter yang lain juga punya satu pandangan ya. Jadi sejak 2007 itu saya jadi freelance interpreter, teman-teman yang lain sudah mulai, ini dunia interpreter ini namanya freelance itu akan selalu turun naik gitu ya. Nah, fluktuasi ya. Ya, fluktuatif. Untuk mengantisipasi itu, teman-teman kemudian punya usaha. Nah, inilah kemudian yang saya ingin sampaikan, untuk menjadi freelance interpreter sebaiknya juga punya usaha selain menjadi interpreter gitu ya, seperti tambahan ya di bidang lain tambahan ya. Seperti Pak Haji Rahmansyah itu yang sangat luar biasa itu. Pak Haji Rahmansyah itu lebih ke pengusaha, statusnya lebih ke pengusaha dibanding dengan interpreter ya. Walaupun dunia interpreter masih beliau geluti, tapi beliau sudah punya banyak
usaha usahanya ya. ya usaha. Wow. Sama yang saya tahu pertamanya punya kontrakan itu di di rumahnya gitu. Ya, Oh, nah, sekarang berhasil. punya usaha travel kan ya, travel bureau. Nah itu, Mm. jadi apa? Ya kita profesi interpreter itu akan selalu dibutuhkan karena kalaupun misalnya sudah ada alat-alat alat-alat canggih untuk misalnya menerjemahkan, tetapi itu tadi. Jadi interpreter itu butuh juga satu wawasan ya, wawasan di luar bidang pekerjaannya karena dari wawasan itu bisa membuat lebih memudahkan untuk menerjemahkan ya, menginterpretasikan gitu. Nah, wawasan-wawasan tersebut yaitu tadi sangat membantu, artinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau misalnya kita punya wawasan apa yang kemudian misalnya menjadi tadi karyawan senangnya bola gitu ya. Nah, saya tidak terlalu suka bola, tapi paling tidak saya tahu tentang bola gitu ya. Gitu. Nah, ilmu dasarnya tahu lah sedikit. Ya, ilmunya dasarnya paling tidak tahu, terus kemudian saya mengikuti perkembangan mengenai berita bola gitu. Nah, jadi itu untuk membantu secara tidak langsung bidang pekerjaan kita gitu. Begitu pula misalnya ini yang lagi trending dibicarakan di karyawan apa sih gitu. Nah, paling tidak kita ikut juga wawasan kita ditambah gitu ya wawasannya. Nah, yang jawabannya selain menjadi interpreter, coba punya usaha lain gitu ya. Nah, ada juga teman saya yang lain, misalnya punya rental mobil, terus kemudian punya penggilingan gabah gitu ya. Penggilingan padi ya, oke. Penggilingan padi itu ada teman saya di Sukabumi. Oh, Subarashi ini. Interpreter langganan Kawasaki, dia mengantisipasi fluktuatif pekerjaan sebagai freelance itu dia punya penggilingan padi gitu. Oh. Ya, karena beliau tinggal di Sukabumi, banyak sawah, terus kemudian penggilingan padi yang ada di daerahnya masih sedikit, dan dia membaca ini sebagai peluang bisnisnya. Oh, Subarashi. Oke. Dia tidak hanya sebagai, pada akhirnya dia tidak hanya membuka penggilingan padi, tetapi juga sebagai bandar gitu ya. Oh. Jadi petani dia beli, kemudian dia giling sendiri, setelah dia giling sendiri, dia jual berasnya juga sendiri gitu. Akhirnya all in ya. All in, jadi dari hulu ke hilir satu bidang yang sama ya, Subarashi. Nah, gitu. Oke, Dwi Sang, semoga mencerahkan penjelasannya. Jadi tidak hanya satu fokus, tapi juga punya dua kaki berikutnya gitu ya. Oke, nanti ada pertanyaan yang lain lagi akan disampaikan di sesi akhir karena bertepatan dengan sesi akhir juga. Kang, kita kembali ke sesi interview kita nih selanjutnya. Jadi tadi kan udah interview pertama, sudah hampir 3,5 tahun kerja di perusahaan dan sebagai pejabat struktural dengan level manajer di perusahaan tersebut. Setelah itu kemana lagi tuh Kang sampai sekarang? Dari manajer QPM itu saya melihat bahwa saya ingin meningkatkan posisi. Kalau di QPM itu di second tier ya, di perusahaan lapis kedua gitu. Nah, saya ingin memasuki lapis pertamanya gitu. Nah, jadi akhirnya
2015 saya pindah ke perusahaan yang saat ini saya sedang bekerja di dalamnya. Sebentar Kang, saya jelaskan dulu mengenai tier 1, tier 2 biasanya. Dalam dunia otomotif itu ada yang namanya produsen ya, kayak Toyota, Daihatsu, Nissan, Isuzu gitu kan. Itu sebagai produsennya. Nah, biasanya dia mempunyai supplier yang direct langsung ke perusahaan tersebut, disebutnya tier 1 atau tier 1 atau rekanan pertama. Nah, si tier 1 tersebut, rekanan pertama tersebut itu mengsubkonkan lagi ke tier kedua, itu ke perusahaan lain, namanya itu tier 2. Nah, jadi Kang Arif sebelumnya itu di perusahaan tier 2 yang menyuplai ke perusahaan yang rekanan langsung dengan produsen. Oke, Kang, dilanjut Kang, silakan. Ya, nah karena saya punya keinginan itu, terus kemudian juga di saat yang sama ada peluang di perusahaan tempat saya bekerja sekarang, lowongan untuk saya isi gitu ya, saya bisa mengisinya gitu, dan alhamdulillah memang menjadi rezeki saya, ladang usaha saya di sini sekarang. Oke. Jadi posisi saat ini adalah posisi saat ini saya di purchasing, ya, lebih tepatnya global purchase ya, global purchase itu. Jadi semua kebutuhan perusahaan itu harus lewat purchasing ya, mulai dari material sampai kebutuhan pantry, tusuk gigi yang kecil itu juga lewat saya. Yang material gede sampai yang terkecil gitu ya. Iya, dari mulai coil, terus coil part dari mulai coil sampai dengan itu ya, sampai dengan tusuk gigi. Jadi mulai dari pemeliharaan, termasuk juga di dalamnya pemeliharaan gedung dan bangunan, terus pemeliharaan elektrikal gitu ya, itu juga sama, semuanya harus masuk. Oke. Kang, sebelum join di perusahaan yang sekarang ini, otomatis kan di awal ada proses tahap interview juga kan Kang ya? Iya. Nah, untuk kenapa sih Akang kok bisa dipercaya masuk di perusahaan ini dan juga di level yang sama bahkan gitu? Ceritakan Kang. Jadi saat wawancara juga sama. Jadi di saat tahun 2015 itu saya melalui wawancara. Ini bahkan wawancaranya lebih bertahap lagi ya. Mulai dari tahap awal dengan lokal staff, dari lokal staff kemudian ke Japanese staff. Japanese staff ini belakangan saya tahu bahwa beliau advisor. Nah, advisor ini ternyata posisi advisor lebih didengar. Advisornya tidak hanya sebagai advisor untuk di teman-teman di level produksi saja, tetapi advisor termasuk advisor SACO. Oke, nasihat utama ya. Jadinya dia sangat strategis sekali gitu ya. Iya. Nah, di saat itu juga, di saat wawancara dengan beliau, saya juga sama melakukan hal yang sama. Jadi karena waktu itu saya di tempat wawancara melihat whiteboard, saya tidak menggunakan kertas lagi untuk menerangkan riwayat pekerjaan saya. Gitu. Iya. Saya minta izin ke beliau, boleh saya pakai papan tulisnya untuk menerangkan pekerjaan saya, dan saya diberi izin untuk menerangkannya gitu. Jadi saya dengan nyaman menerangkan kepada beliau bahwa pekerjaan saya sebelumnya itu saya terangkan dengan flow gitu, dengan gambaran ya. Gitu. Jadi dari situlah kemudian pertanyaan-pertanyaan itu berkembang. Jadi saya masih ingat waktu itu saya menghentikan, saya minta izin ke beliau untuk menyudahi wawancara gitu. Jadi bahkan saya yang menyudahinya. Karena waktu itu saya diwawancara dari 2:30 sore sampai jam 5 sore.
Jadi itu 2:30 sampai jam 5. ya, jadi itu wawancara terlama yang 2 saya jam setengah ya ya, itu. jadi wawancara terlama yang saya alami gitu. Nah, Baru dengar nih wawancara kan saya juga. wawancara di ruangan ya, wawancara karena di ruangan. Hmm. Nah, jadi dari flow yang saya gambarkan, beliau bisa bertanya banyak. Kemudian saya juga bisa menjelaskan kepada beliau juga secara detail. Nah, tanpa ada satu istilahnya satu keraguan, ada yang terlewat atau tidak gitu. Betul, Nah, jadi betul. dari situlah kemudian saya minta maaf, saya jam 5 sore saya belum sholat asar, saya bilang gitu. Nah, saya Potong sebentar ya, izin ya. saya minta izin sholat, terus dia bilang, oh ya sudah katanya, kita akhiri saja wawancaranya gitu. Tapi ya, beliau bilang saya sudah paham apa yang Disampaikan gitu ya. yang disampaikan. Terus dari situ beliau langsung bertanya lagi kepada saya, kapan kamu bisa join? Langsung nembak ya. Langsung menembak, kapan kamu bisa join Wih. gitu. Jadi ya alhamdulillah dengan pola yang seperti itu. Sepertinya nih rekan Kipam juga banyak loh kan yang punya kompetensi gitu kan. Hanya memang kesempatan untuk masuk ke ranah struktural itu memang terbatas sekali ya. Jadi nanti kalau barangkali ada rekan-rekan yang ingin masuk ke ranah struktural dan ingin mengetahui tips-tips interviewnya, bisa nanya ke Kang Arif langsung boleh ya nanti ya. Boleh. Gak harus di ranah ini aja sih, nanti di sesi yang lain juga boleh. Bisa dalam ngopsan atau juga ya kita ketemuan khusus juga boleh ya Kang ya. Iya. Baik. Oke. Nah, ada satu tips lagi. Boleh. Kan biasanya ada satu kesempatan yang diberikan oleh pihak pewawancara itu pertanyaan gitu ya. Kita diminta untuk bertanya. Silakan apa ada pertanyaan nggak gitu ya? Ya, ada pertanyaan nggak. Nah, kalau saya saran saya sih dan yang saya lakukan, jadi biasanya sebelum wawancara saya mencari dulu latar belakang perusahaan tersebut gitu ya. Syukur-syukur ada di media internet gitu ya. Nah, kalaupun tidak ada, paling tidak saat wawancara itu ditanyakan. Jadi perusahaan seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada informasi di internet, tidak sebaiknya tidak menanyakan itu gitu ya, tidak menanyakan ini perusahaan seperti apa, enggak. Justru lebih ke spesifik bidang pekerjaan yang akan yang kita lamar gitu ya. Kalau misalnya purchasing ya mengenai purchasingnya. Nah, jadi seperti apa purchasing di perusahaan ini gitu. Nah, jadi kita akan dikasih gambaran purchasing di perusahaan yang saya sekarang ini seperti ini dia menerangkan lagi gitu. Nah, seperti ini. Terus kemudian dari situlah timbul semacam diskusi gitu ya. Gitu. Sampai akhirnya 2,5 jam nggak kerasa itu. lebih. Saya juga baru pertama kali dengar review 2,5 jam ini. Sebarasi Ini lebih tepatnya sepertinya bukan wawancara, tapi itu lebih ke diskusi. Tapi terakhir ada pertanyaan yang mungkin membuat orang Jepang menarik gitu ya. Apa tuh? Jadi saya tanya setelah saya menanyakan departemen purchasing seperti apa, saya terakhir tanya, kalau saya bekerja di perusahaan ini, apa yang perusahaan ini tawarkan untuk saya, dan bagaimana saya ke depannya. Betul. Jadi itu yang saya tanyakan juga. Oh, pertanyaannya dalam sekali ya. Jadi saya karena kan saya tidak istilahnya saya tidak berharap bahwa misalnya saya di posisi yang sama saat saya masuk kan begitu ya. Nah, jadi paling tidak kan kalau seperti itu dia sudah punya manpower planning gitu. Jadi
Iya, iya, ada MPP ya. Ya, dari manpower planning tersebut saat saya menanyakan seperti itu, dia terangkan juga gitu. Nah, jadi tergantung prestasi apa yang saya berikan untuk perusahaan gitu. Oke, oke, oke. Baik. Baik, Kang. Alhamdulillah udah cukup lama juga nih kita berbincang-bincang. Tak terasa waktu sudah mendekati sesi akhir, Kang. Untuk yang pertanyaan berikutnya, Kang, Ya. dari Kus Prisang nih, sudah berapa lama nih sekarang kerja di perusahaan saat ini dan bagaimana rencana ke depannya? Di perusahaan ini, alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun. Kedepannya saya sih disarankan oleh mentor saya untuk tidak pindah-pindah lagi. Begitu ya? Ya, saya masih tetap punya mentor, saya masih tetap bertanya, saya masih tetap merasa bahwa saya harus tetap selalu bertanya gitu ya. Paling tidak ada second opinion gitu ya. Nah, jadi itulah kedepannya, insya Allah tahun depan itu saya berencana untuk melanjutkan studi saya. Karena tidak lama lagi saya akan pensiun. Jadi mungkin 7 tahun lagi ya. Saya pensiun. Ya. Time fly ya, sebentar lagi itu 7 tahun. 7 atau 8 tahun lagi saya pensiun, tetapi itu kan 7-8 tahun itu kan tidak terasa gitu ya kalau dinikmati itu. Nah, karena ada pensiun, saya memilih profesi apa yang tidak pensiun nih gitu ya. Nah, yang saya lihat 2 profesi yang tidak pensiun, satu wirausaha, satunya lagi pengajar gitu. Nah, pendidikan ya? Ya, pengajar. Karena saya pernah jadi dosen, saya juga cukup nyaman jadi dosen. Ke depan saya jadi pengajar gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan sambil jadi pengajar, sambil jadi wirausaha juga gitu. Separasi sebenarnya. Ya. Oke. Semoga menjawab Kang Supri pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya Kang, di posisi saat ini sebagai purchasing manager, kira-kira apa aja Kang kesulitan terbesar dan bagaimana mengatasinya? Kesulitan terbesar itu yang namanya purchasing itu kata orang adalah lahan yang basah gitu ya. Oh gitu ya? Padahal kan saya kerjanya di office gitu ya, nggak basah. Ya. Ada mana terselubung kali ya? Iya. Nah itu tidak sedikit yang punya istilahnya kepentingan ya. Jadi di sini saya mencoba untuk meminimalisir masuknya kepentingan pribadi dalam proses pengadaan barang ya, purchase ini gitu ya. Jadi tidak cuma. Nah, tetapi ini juga sangat tergantung pimpinan perusahaan. Di perusahaan saya sekarang itu posisi saya strukturnya di bawah langsung Saco. Oke. Membackup saya sehingga ketika saya harus tegas, walaupun kepada manajer Jepang sekalipun, Saco lebih istilahnya lebih membackup saya gitu. Selama keputusan saya itu lebih logis. Jadi lebih rasional ya? Ya, lebih logis, lebih rasional gitu ya. Dan jadi prinsipnya di purchasing itu kan QCD ya, quality cost delivery. Jadi selama kualitas bagus,
cost-nya kompetitif, delivery-nya bagus, itulah supplier tersebutlah yang dipilih gitu. Karena kan layak dipilih ya. karena kalau misalnya mengenai masalah barang, hampir mungkin banyak supplier yang menjual barangnya sama, tetapi bisa dilihat di quality, di cost sama delivery-nya gitu. Jangan sampai kemudian ada misalnya di tempat A harga barangnya 100, tapi di tempat B harganya 130. Tapi yang 130 ini yang dipilih gitu ya sama user. Nah, ini kan ini ada apa nih? Kenapa user lebih memilih supplier B kan, padahal harganya lebih mahal gitu. Nah, Betul. inilah yang kemudian saya minimalisir sehingga kepentingan-kepentingan pribadi tidak masuk di kepentingan perusahaan. Tapi itu balik lagi sejauh mana backup kita gitu ya. Kalau misalnya kita kalau kebetulan saya bukan kebetulan karena secara sistem dan struktur saya di backup oleh presiden direktur langsung, saya bisa lebih tegas gitu kepada sehingga kepentingan pribadi itu bisa diminimalisir gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan mungkin tetap saja ada gitu ya. Mungkin tetap saja ada, bisa jadi itu saya tidak tahu itu gitu. Artinya walaupun misalnya sudah di setiap pembelian barang itu, kalau misalnya apalagi yang baru, itu selalu ada komparasi harga ya. Komparasi harga, misalnya barangnya sama, komparasi harga saja gitu. Terus kemudian track record supplier tersebut gitu. Nah, akhirnya dengan backup penuh dari presiden direktur itu, saya lebih leluasa untuk menentukan bahwa misalnya saya tidak bisa memenuhi keinginan user untuk memilih supplier B, tetapi supplier A yang saya pilih karena harganya lebih murah gitu. Barang sama, quality sama gitu. Kenapa harus memilih cost yang lebih mahal gitu. Nah, itu jadi saya bisa lebih konsisten untuk menerapkan pola seperti itu gitu. Karena backup saya kuat gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman di purchasing juga harus melihat backup teman-teman itu di backup sama siapa. Kalau misalnya backupnya kurang kuat juga jangan coba-coba untuk misalnya istilahnya menerapkan pola dengan sangat strike gitu ya. Iya. Gitu. Tapi harus lebih fleksibel gitu. Nah, kalau saya bisa menerapkan pola yang lebih strike karena backup saya kuat gitu. Sehingga karena waktu itu saya pernah tegas dengan 2 manajer Jepang. Nah, jadi ini menjadi satu istilahnya nilai tambah ya. Ya, jadi satu nilai tambah dan jadi pelajaran buat manajer-manajer lokal yang lain untuk tidak mencoba memaksakan gitu kehendak. Nah, karena waktu salah satu manajer Jepang ini dia harus mengeluarkan uang pribadi mengganti pembelian yang dia pilih gitu. Oke. Oke Kang, tahan dulu Kang. Jadi sebelum bercerita lebih dalam lagi, kita sedikit dinetralisir dulu ya supaya nggak bawa ke arah sana. Yang di luar jalur dari diskusi kita atau sharing kita hari ini. Jadi supaya tetap semuanya aman, kita kembalikan ke posisi semula. Terima kasih banyak Kang Arif atas penjelasannya. Mungkin itu ya Tisa pertanyaannya, semoga jawaban dari Kang Arif semoga tercukupi jawabannya. Baik Kang, sedikit menuju ke sisi akhir. Dari pengalaman Kang Arif dari awal menjadi dosen sampai menjadi seorang level manager saat ini dan dipercaya sebagai global processing juga,
kira-kira nih kiat-kiat apa nih yang bisa Kang Arif sharingkan buat kita semua nih audiens yang hadir pada sore ini supaya tetap bekerja stabil dan juga bisa mencapai level di ranah struktural gitu. Banyak belajar, jangan terpaku kepada pekerjaan yang menjadi pekerjaan kita, tapi lebih menambah wawasan hal-hal yang lain ya, karena kita tidak akan pernah tahu ke depan peluang apa yang akan menghampiri kita, pekerjaan seperti apa yang akan mendatangi kita gitu. Jadi seperti yang sudah saya utarakan tadi, pekerjaan itu tidak akan datang kepada orang yang akan siap, tetapi pekerjaan itu datang kepada orang yang sudah siap. Jadi perbanyak diri dengan wawasan, dengan ilmu, siapkan diri sebagai apapun gitu. Iya. Ya, dan nikmati saja hidup. Karena kalau misalnya banyak mengeluh, karena dulu, nah ini yang mungkin yang harus saya utarakan juga. Ya, saya juga dulu sempat menjadi pengeluh gitu ya, mengeluhkan. Nah, tapi ya, apalagi misalnya di awal-awal sebagai interpreter ya, freelance interpreter, ini kok saya kok tidak disukai gitu ya, saya kok dikucilkan, saya kok di ini gitu. Nah itu, tapi dengan banyak keluhan itu, akhirnya juga saya jadi banyak belajar dari mentor saya, karena mentor saya juga banyak. Gitu. Ya sudah, kalau misalnya dikeluhkan, keluhan itu tidak akan pernah selesai selama kita hidup, ya, karena kesulitan dan kebahagiaan itu akan silih datang berganti. Jadi kalau setiap kita keluhkan, kita akan menjadi pengeluh, dan selama hidup kita akan jadi pengeluh. Kita nikmati saja. Jadi mulai saat itulah saya mencoba untuk tidak berkeluh kesah, ya, apalagi kepada manusia berkeluh kesahnya. Ya, apalagi zaman sekarang tuh, aduh, saya sangat kadang-kadang ya menyayangkan sekali gitu ya, berkeluh kesahnya di medsos gitu ya, gitu ya, medsos gitu. Aduh ini. Nah itu, jadi harus tetap semangat dan bersiap diri gitu ya. Karena itu tadi, pekerjaan itu tidak akan datang kepada orang yang akan siap, tapi pekerjaan itu akan datang kepada orang yang sudah siap. Jadi kalau misalnya memang ingin masuk ke ranah struktural, ingin jadi supervisor misalnya, ya harus mempersiapkan diri menjadi supervisor. Kalau misalnya ingin jadi manajer, ya mempersiapkan diri menjadi manajer. Nah, walaupun misalnya kesempatan itu datangnya belakangan, ya paling tidak kita sudah mempersiapkan diri. Artinya saat seperti tadi, seperti tahun 2012, saya tidak menyangka saya dipromosikan menjadi manajer gitu ya. Manajer, saya melamarnya jadi supervisor, tetapi karena saya dianggap mungkin ya dianggap mampu jadi manajer, saya akhirnya diminta untuk jadi manajer. Ya. Alhamdulillah, subhanallah. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau saya rangkum untuk kiat-kiatnya adalah tetap belajar ya, tetap belajar dan untuk melakukan persiapan ya, karena kalau kesempatan sudah ada itu lebih gampang ketimbang nggak ada persiapan sama sekali gitu ya Kang ya. Iya, betul. Oh, subhanallah. Oke Kang, ini ada pertanyaan pamungkas nih kayaknya. Kalau dalam menangani jasa pengadaan jasa interpreter khususnya di perusahaan Akang saat ini gitu ya, itu apa sih pertimbangan, kriteria atau indikatornya supaya bisa masuk di perusahaan Akang sebagai freelance itu bagaimana gitu?
untuk yang udah terjadi ya, yang udah Ya, terjadi. sudah terjadi. Selama ini untuk menjadi interpreter yang saya tangani bukan bukan untuk Japanese speaking staff ya, jadi interpreter. Nah, itu keputusannya itu pertama skill ya, skillnya. Kemudian yang nomor kedua attitude. Jadi Attitude sangat ya. iya attitude. Jadi selain skill, attitude gitu. Nah, skill attitude ini biasanya dari nama gitu ya. Jadi Yobang. Jadi kalau misalnya orang sudah punya nama baik, ya. Yobang ya. Nama baik, skillnya baik, terus kemudian attitude-nya bagus. Nah, biasanya ini yang lebih diprioritaskan gitu. Jadi inilah yang menjadi paling dasar yang saya pilih, karena keputusan untuk memilih interpreter itu ada di saya, karena bukan user gitu ya. Itu hanya sebagai tambahan ketika misalnya interpreternya sudah bekerja, saya mendapatkan, saya tanya lagi ke usernya bagaimana, kalau misalnya mereka puas, saya tetap pertahankan itu. Nah, tapi kalau misalnya rekomendasikan kembali gitu ya. Ya, merekomendasikan kembali. Tetapi kalau misalnya usernya kurang puas, nah saya gali lagi kurang puasnya di mana, di skill atau attitude-nya gitu ya. Nah, itu kalau misalnya skill bagus tapi attitude-nya jelek, maksudnya dia tidak bisa menjaga emosionalnya gitu ya. Nah, ada juga ya seperti itu. Ini juga sangat bahaya gitu ya. Jadi memang kalau user kan melihatnya ke sana gitu ya. Karena kan kalau misalnya skill bisa istilahnya bisa lebih tersembunyi karena user tidak bisa bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya ada kelemahan-kelemahan dalam penerjemahan, itu relatif lebih istilahnya relatif lebih bisa ditolerir gitu ya ketimbang attitude. Jadi karena usernya kan dua ya, orang Jepangnya sama orang lokal. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang Arif. Semoga menjawab ya untuk teknik dan cara dari seorang pengadaan jasa interpreter bisa mencari kandidat seorang interpreter itu bagaimana. Itu ada dari skill dan juga dari attitude ya. Terima kasih banyak Kang Arif. Oke. Terakhir, Kang, mohon sarannya nih, saran dan pesan yang ingin disampaikan secara pribadi buat kita semua supaya tetap sehat, tetap produktif gitu kan, tetap bisa menjalani hari-hari dengan bahagia. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terima kasih juga atas perhatiannya. Nah, terakhir, semoga Kijang dan Kifam tetap kompak, tetap solid ya, tetap rendah hati, tetap banyak belajar supaya lebih banyak peluang-peluang yang bisa didapatkan ya, dan tetap kreatif, berpikir tidak hanya pada satu bidang, tetapi pada bidang-bidang yang lain juga. Terutama misalnya ketika memilih untuk menjadi freelance interpreter, coba tolong dipikirkan juga untuk misalnya menjadi seorang wirausahawan gitu ya. Tidak sedikit juga freelance interpreter yang bisa sukses di keduanya, sebagai interpreter, bisa juga sukses menjadi wirausahawan gitu. Nah, tetap semangat, tetap bahagia, tetap berpikir positif, tidak harus berkeluh kesah, terutama kepada manusia, berkeluh kesah kepada yang
maha pendengar, ya. Iya. Gitu ya. Karena kalau misalnya berkeluh kesah terhadap manusia, paling bisa cuma ngasih saran, tapi berkeluh kesah terhadap sang maha pendengar bisa dengan solusinya, ya. Betul, baik. Tetap bahagia dan tetap sukses selalu untuk semua rekan-rekan. Amin. Terima kasih. Baik, Selamat sore. terima kasih banyak Kang Arif atas kesempatan, waktu, dan diskusinya ya. Sebelum tak terasa waktu sudah menjelang timing ya, jam menit-menit terakhir. Sebelum kita mengakhiri acara kita bersama, mohon dibantu untuk Kang Arif untuk bersama-sama kita mengucapkan slogan Kijang kembali dengan cara saya contohkan kembali ya, ketika saya menyebutkan Kijang, satu profesi tangan ke depan dijulurkan satu hati. Oke? Oke. Kang Jo kalau boleh masuk juga Kang, supaya kita sama-sama berbarengan mengucapkan slogan Kijang ini supaya Kijang tetap mengudara ya. Oke? Kijang, satu profesi, satu hati. Oke, kepada Kipam semuanya terima kasih banyak atas waktunya berkenan untuk ikut on air ya di acara LDD ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan susulkan di kolom Facebook, di komentarnya supaya nanti akan kami sampaikan ke narasumbernya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.